warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herjunto Arif dari Forum News Network. Mengikuti perkembangan skandal korupsi pencucian uang mantan pejabat pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo itu lama-lama makin menarik ya. Ini makin ngeri-ngeri sedap. Saya jamin sebagian dari Anda kelihatannya ini bakal seperti saya. Ini sedikit norak ya, terbengong-bengong. Kok bisa ya aparatur sipil negara atau kalau dulu namanya PNS gitu, pegawai negeri sipil eselon 3 seperti Rafael Alun yang jabatannya itu hanya kepala bagian di kantor pajak pelayanan pajak Jakarta Selatan itu bisa sangat tajir seperti para sultan gitu kalau anak-anak muda sekarang menyebutnya ya. Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana itu mengaku mereka telah menemukan safe deposit box atau apa ya, ini safe itu kotak simpanan yang aman gitu di bank milik Rafael Alun. Ini ditemukannya di sebuah bank di Jakarta ya. Jumlahnya itu kalau sudah dihitung-hitung oleh PPATK itu mencapai puluhan miliar rupiah. Ini kalau dihitung dalam kurs rupiah karena semua uangnya itu dalam mata uang asing dari berbagai negara. Rupiah nggak kelihatan, kata Ivan, seperti saya kutip ini dari detik.com. Asing pokoknya, tanpa RP, kata dia. Uang puluhan miliar itu, kata Ivan, terpisah dari temuan transaksi di perbankan sebelumnya yang mencapai 500 miliar. Nah loh, PPATK terus mengembangkan penyidikan dan tidak tertutup kemungkinan ini bakal menemukan harta karun lainnya yang disembunyikan milik Rafael Alun ini, dan karena ini kan dari satu bank ya, ini kemungkinan masih ada lagi di bank-bank lain dengan modus yang berbeda-beda. Sejauh ini setidaknya sudah 3 modus yang ditemukan, yang ya ini menyamarkan dalam transaksi menggunakan rekening yang terafiliasi mulai dari keluarga terdekat itu sampai konsultan pajak itu yang jumlahnya sudah diumumkan oleh PPATK mencapai 500 miliar rupiah. Itu modus pertama tadi ya. 500 miliar rupiah tadi transaksi yang ditemukan di sebanyak 40 rekening. Dan dari total 40 rekening tadi terbanyak itu transaksinya adalah menggunakan rekening istrinya Erni Mike Torondek. Sementara untuk konsultan pajak sampai saat ini, sampai sejauh ini diketahui ada 2 orang konsultan pajak dan dua-duanya ini merupakan pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dan satu di antara itu katanya diduga sudah melarikan diri ke luar negeri. Modus yang kedua itu disimpan dalam safe deposit box yang tadi baru kita bahas tadi ya, dan itu baru ditemukan di satu bank di Jakarta. Yang ketiga, yang sudah lebih dulu diungkap oleh Kementerian Keuangan dan KPK, yakni dengan cara menyamarkan harta kekayaannya itu dengan mengatasnamakan orang lain. Jeep Rubicon yang berharga di atas 1 miliar tadi, dia mengakunya dibeli dari seorang petugas cleaning service. Ini nggak cerdas juga ini modusnya, ini gampang sekali ketahuan ya. Ini cleaning service-nya ini dia tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Selatan, dan kemudian setelah dibeli oleh Rafael Alun Trisambodo katanya dijual ke kakaknya. Sementara beberapa motor gede mewah itu ada Harley Davidson, ada BMW dan sebagainya, itu termasuk kalau nggak salah waktu itu Triumph ya. Itu dia akui sebagai milik anak dan menantunya. Dengan temuan safe deposit box berupa uang asing puluhan miliar ini tidak berlebihan bila saya menyebut atau mengestimasi harta kekayaan Rafael itu bisa tembus 1 triliun, bahkan mungkin lebih ya. Coba yuk kita hitung lagi dari mana angkanya itu, kok saya menduga di atas 1 triliun. Yang paling besar adalah transaksi perbankan ya, mencapai transaksinya itu sebesar 500 miliar. Yang ini 500 miliar rupiah ya, bukan 500 miliar dalam mata uang asing. Kemudian yang disimpan dalam safe deposit box itu dalam mata uang asing tadi jumlahnya puluhan miliar. Kemudian berikutnya yakni LHKPN-nya sebesar 56,1 miliar. Ini yang diakui yang dilaporkan ke KPK. Kemudian apalagi? Ada kendaraan mewah tadi itu berupa motor, mobil dan motor gede yang harganya tadi berkisar ratusan juta sampai miliaran rupiah. Rumah-rumah mewah yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta sampai Manado.
semuanya itu dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, dan yang di Yogyakarta itu malah dilengkapi dengan ruang fitness pribadi. Salah satu yang paling mencolok adalah rumah mewah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan yang ditaksir harganya puluhan miliar. Tapi menariknya rumah mewah itu pun menurut pengakuan penunggunya hanya dijadikan rumah singgah. Ya, cuma sekali-kali saja ini rumah. Kemudian restoran di Jakarta dan Yogyakarta, terus kemudian ada kepemilikan atas ini bisnis ya, atas perumahan mewah di Green Hill di Manado yang harga rumahnya di sana juga mencapai 2 miliaran. Belum lagi kalau kita dimasukkan apalagi nih ya, tas mewah istrinya Rafael, yang saya pikir ini kalau masuk di harta kekayaannya bagi istri Rafael ini merupakan barang ecek-ecek ya. Kenapa saya bilang barang ecek-ecek? Karena kalau dibandingkan aset dan uangnya yang ratusan miliar, harga tas yang puluhan dan ratusan juta itu bukan apa-apa. Buktinya istri Rafael itu pernah memamerkan anjingnya, jadi di foto itu dengan menggunakan salah satu tas koleksinya yang dari merek yang dia sukai, Christian Dior. Istri Rafael ini kelihatannya sangat menggemari merek ini ya, Christian Dior. Ini saya nggak tahu dari mana ya. Kalau namanya ini dari Prancis kelihatannya ya. Makanya dia dipanggil oleh teman-temannya sebagai Miss Christian Dior. Jadi gaya hidup Rafael ini saja itu sudah membuat kita tercengang-cengang, terbengang-bengong ya. Apalagi nanti apabila laporan dari PPATK yang tadi itu ada transaksi mega skandal sebesar 300 triliun dan dari 450 orang pegawai Kemenko yang sebagian berasal dari Direktorat Pajak dan Bea Cukai itu berhasil dibongkar, kemudian dipaparkan satu persatu. Wah, ini pasti dijamin kita makin bingung ya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Paling gitu aja kita ya. Pasti saya garansi ini jauh lebih heboh dari Rafael Alunnya. Ingat ya, yang 300 triliun itu baru berasal dari transaksi mencurigakan yang berhasil dideteksi oleh PPATK dalam kurun waktu tahun 2009 sampai 2023. Artinya itu transaksi di perbankan yang lalu lintasnya bisa dilacak. Bagaimana kalau mereka juga menggunakan modus seperti yang dilakukan oleh Rafael? Dan saya yakin mereka pasti juga melakukan semacam itu ya, menyamarkan harta bendanya tadi ya, harta kekayaannya tadi. Bahkan jangan-jangan modusnya lebih canggih dibandingkan Rafael, jadi tidak terendus. Kan Rafael ini mainnya masih di perbankan dalam negeri. Padahal kalau yang level-level atas yang tahu saya itu banyak sekali yang mainnya di perbankan luar negeri, di perbankan luar negeri, nggak sejauh-jauh di Singapura gitu ya. Mereka bawa koper saja ke Singapura, itu bisa lewat pesawat dan juga mungkin bisa lewat kalau yang jumlahnya gede mungkin lewat laut ya, masuk ke sistem perbankan Singapura itu selesai, nggak bisa dilacak oleh PPATK. Dan belajar dari kasus Rafael, nilainya itu kan ternyata berpuluh kali lipat dari LHKPN-nya yang sekali lagi yang hanya ya, Rafael itu hanya 56,1 miliar. Sekarang ini kita jadi paham ya mengapa negara kita ini tetap miskin, tetapi di satu sisi para pejabatnya itu makin kaya raya. Bank Dunia pada tahun 2022 itu kan menurunkan peringkat Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle up income menjadi lower middle up income. Dengan statusnya tersebut, sekarang ini Indonesia masuk peringkat ke-77 negara termiskin di dunia. Itu kalau ngomong soal peringkat negara. Tapi kalau kita bicara aparatur sipil negaranya, terutama di Kementerian Keuangan, khususnya pajak dan bea cukai, saya yakin mereka ini termasuk dalam peringkat orang-orang kaya di dunia ya. Parahnya lagi, para koruptor ini dan keluarganya itu nggak malu-malu memamerkan gaya hidupnya di media sosial. Mereka ini pamer barang-barang mewah, mobil, motor, rumah mewah, dan gaya hidup yang mewah berpesiar ke tempat-tempat wisata dunia dengan menggunakan penerbangan kelas VIP. Belakangan ini setelah heboh kasus Rafael Sambodo, Eko Darmanto, dan juga mantan kepala bea cukai dari Makassar, Andi Pramono. Kalau Eko Darmanto tadi mantan kepala bea cukai Yogyakarta, sementara Andi Pramono kepala bea cukai Makassar. Ini saya banyak mendengar bahwa keluarga pejabat khususnya bea cukai dan di Direktorat Pajak itu rame-rame segera memerintahkan keluarganya untuk menutup akun media sosialnya. Ini kelihatannya mereka takut kalau kemudian gaya hidup keluarganya dibongkar oleh para netizen.
Selain keputusan secara pribadi-pribadi tadi karena takut terseret masalah seperti Rafael Alun, Eko Darmanto, dan juga Andi Pramono, perusahaan BUMN negara dan juga departemen lain-lain itu juga sudah mulai memerintahkan para pegawainya untuk menutup akun media sosialnya dan untuk tidak pamer-pamer kemewahan di media sosial. Salah satunya yang sudah melakukan adalah PT Pelindo. Ini beredar di media sosial surat edaran dari PT Pelindo yang memberikan semacam edaran atau himbauan yang berisi 6 poin penting bagi para pegawai PT Pelindo. Ini 3 poin pertama kelihatannya berkaitan betul dengan gaya hidup mewah ya. Poin pertama itu berisi bagi para pegawai PT Pelindo diminta untuk tidak memperlihatkan garis miring menampilkan kemewahan dan sikap hidup mewah yang berlebihan, dalam kurung glamor. Poin kedua, pegawai PT Pelindo diimbau untuk menjaga pola hidup yang sederhana di dalam perusahaan ataupun masyarakat. Poin ketiga, tidak boleh mengunggah gaya hidup yang berlebihan di media sosial. Ya ini bagus saja ya, memang nggak boleh pamer. Tapi kan persoalannya bukan sekedar pamernya, tapi yang menjadi persoalan, inti persoalannya adalah mereka melakukan korupsi, gaya hidupnya tidak sesuai dengan profil mereka, tidak sesuai dengan gaji mereka. Jadi jangan salah nanti mereka boleh korupsi asal jangan pamer. Nggak begitu juga. Ini perlu dipertegas. Jangan korupsi, gitu, bukan hanya pamer. Kalau nggak korupsi kan sebenarnya nggak bisa pamer gaya hidup gitu. Dari mana pamer gaya hidupnya? Nggak miskin, ya, tapi nggak mungkin bergaya hidup yang sangat mewah seperti itu ya. Soal ini saya penting garis bawahi karena saya khawatir imbauan-imbauan semacam ini disalahpahami bahwa yang dilarang adalah pamer gaya hidup. Tapi esensinya adalah yang harusnya tidak boleh dilakukan itu adalah perilaku korup dari para aparatur sipil negara itu dan keluarganya. Ini kan yang korup itu bukan hanya ASN-nya, entah suami atau istrinya, tapi termasuk juga istri, anak atau suaminya ya kalau kebetulan istrinya yang bekerja sebagai aparatur sipil negara. Mereka ini kan khususnya tahu berapa penghasilan suami atau istrinya sebagai aparatur sipil negara. Ini mereka malah menikmati bahkan tidak malu-malu pamer gitu ya. Mereka nggak tahu, mereka pasti tahu lah kalau barang-barang branded yang mereka beli itu berasal dari uang haram suaminya ya. Masa nggak ngerti sih kalau suaminya adalah pegawai negeri sipil gitu. Ini kan sama saja ya, mereka-mereka yang suka pamer ini kan mengumbar aurat mereka sendiri ya, ini harusnya malu ya mereka. Padahal kan saya perhatikan ini beberapa di antaranya itu mengenakan hijab ya, artinya dia seorang muslim, dia menjalankan agamanya dong kalau pakai hijab ini. Masa dia tidak bisa membedakan antara barang yang halal dan yang haram? Kalau cuma sekedar soal imbauan tidak pamer gaya hidup mewah, Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan soal ini. Ingat ya pada waktu itu Pak Jokowi mengumpulkan seluruh petinggi Polri di istana ya. Juga berkali-kali Pak Jokowi menghimbau soal ini. Toh ternyata ini masih tetap terus berlangsung ya. Kalau sudah begini siapa yang salah? Kalau dalam level kementerian ya seperti yang terjadi di Kementerian Keuangan, saya kira yang paling harus disalahkan itu adalah menterinya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau kemudian terjadi di banyak instansi dan departemen, yang harus disalahkan siapa lagi? Ya pasti Pak Jokowi sebagai presiden. Kan faktanya skandal semacam ini bukan hanya terjadi di Kementerian Keuangan. Sebelumnya kan juga heboh gaya hidup para anggota kepolisian yang meledak bersamaan dengan kasus Ferdy Sambo. Dan mega skandal di Kementerian Keuangan ini membuktikan bahwa revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi itu gagal total. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.